Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rina Siskawati, mahasiswa akuntansi 2017. Saya di sini akan membahas beberapa soal terkait dengan mata kuliah pajak 1, yang dimana soal-soal tersebut itu dari soal UAS tahun 2019 atau tahun lalu, dan ada juga soal tambahan lainnya. Adapun soal-soal tersebut itu berkenaan dengan materi perhitungan PPh 21 tanpa ada tunjangan atau metode gross. Yang kedua berkenaan dengan perhitungan PPh pasal 21 atas bonus dan THR. Yang ketiga berkenaan dengan perhitungan PPh 21 dengan adanya tunjangan pajak. Nah, terdapat dua metode yaitu gross up dan juga net. Nanti kita coba lihat perbedaan di antara kedua metode tersebut. Dan yang keempat yaitu PPh 21 untuk satu pemberi kerja dan bagaimana untuk lebih dari satu pemberi kerja. Sebelum kita membahas soal-soal, kita ulas terlebih dahulu mengenai perhitungan PPh 21 yang dimana terdapat 3 metode perhitungan. Untuk yang pertama yaitu metode gross, yang merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Nah, ini itu merupakan perhitungan yang biasa kita lakukan untuk menghitung PPh 21 terutang tanpa ada tunjangan pajak. Sedangkan untuk kedua metode lainnya itu terdapat tunjangan pajak. Untuk metode net, itu tunjangan yang akan diberikan hanya sebagian, dan sebagiannya lagi biasanya dibayar oleh karyawannya, dan atas tunjangan yang diberikan oleh perusahaan itu tidak dapat dibiayakan di akhir tahun karena bukan merupakan penghasilan, melainkan natura bagi penerima penghasilan. Sedangkan untuk metode gross up, perusahaan akan memberikan tunjangannya itu jumlahnya sama besar dengan pajak yang seharusnya dipotong dari karyawannya. Nah, atas tunjangan tersebut, perusahaan itu dapat menjadikan biaya di akhir tahun. Kedua metode ini sebelumnya harus dilakukan dulu perhitungan metode gross. Perbedaannya yaitu metode net akan menggunakan PPh terutang per bulan dari metode gross itu langsung dijadikan jumlah tunjangan pajak di metode net. Sedangkan untuk perhitungan metode gross up, tunjangan pajaknya itu dia akan menggunakan PKP atau PPh terutang per bulan dari hasil perhitungan metode gross itu dimasukkan atau dijadikan dasar untuk perhitungan tunjangan pajaknya. Nah, nanti ada dua cara. Untuk cara yang pertama, dia bisa menggunakan rumus 4 lapis dengan dasarnya PKP, dan dia juga bisa menggunakan satu rumus dengan dasarnya PPh terutang atau per bulan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita bandingkannya di soal saja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal UAS. Di soal UAS, tahun lalu ini terdapat kasus yang akan dijadikan untuk mengerjakan pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Jadi kita harus mencoba untuk memahami kasusnya terlebih dahulu. Dan kita coba nanti highlight informasi-informasi yang akan kita gunakan untuk menghitung penghasilan brutonya. Dan juga nanti pengurangnya. Nah, di sini Jaid merupakan salah satu karyawan tetap dari PT Salemba yang berlokasi di Bandung. Nah, gaji yang didapatkan Jaid setiap bulan, di sini sebesar 30 juta. Selain gaji, dia juga mendapatkan tunjangan kesehatan yaitu 12 juta per tahun, tunjangan transportasi 1.500.000 per bulan, tunjangan perumahan 2 juta per bulan, tunjangan anak di sini 500.000-nya itu per anak, tunjangan istrinya yaitu 3 juta per bulan. Setiap hari, Jaid mendapatkan makan siang dan snack selama di kantor yang diberikan di ruang makan secara prasmanan. Nah, kalau misalkan untuk makan siang
ini dia bentuknya natural, jadi dia tidak menambah penghasilan brutonya. Kita nggak perlu highlight jadinya informasi ini. Kemudian selanjutnya di sini PT Salemba mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, premi dia juga mendapatkan premi jaminan kecelakaan dan jaminan kematian, di mana masing-masingnya itu sebesar 0,2% dan 0,25 dari gaji. Nah, ini merupakan premi yang nantinya juga bakal menambah penghasilan brutonya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini PT Salemba membayar iuran pensiun sebesar 3,7%. Nah, ini kan merupakan iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Namun, dalam hal iuran pensiun ini dia tidak masuk ke part penambah penghasilan bruto. Untuk lebih jelasnya kita sama-sama lihat ketentuan di buku Situs Resmi halaman 182 di poin 3 bahwa iuran pensiun dan juga iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua itu bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Jadi, kita tidak bisa menambahkan iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu sebagai penghasilan bruto. Nah, selanjutnya di sini Jaid membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji. Nah, kalau misalkan dia yang membayar, berarti itu masuk ke dalam pengurang. Nah, di sini dia juga membayarkan iuran jaminan hari tua. Ini oleh perusahaan ya, jadi kita abaikan juga. Dan di sini oleh Jaidnya itu dibayar sebesar 2%. Itu juga merupakan pengurang. Nah, sejak tahun 2013, Jaid menikah dan memiliki 3 orang anak. Di rumahnya Jaid bersama dengan ibunya. Nah, di sini ibunya dia masuk ke dalam tunjangan Jaid. Jadi, dia itu berstatus K dengan tanggungan 4. Dengan tanggungannya 4. Nah, kita bisa lihat juga di buku Situs Resmi halaman 93, poin terakhir, walaupun jumlah tanggungannya 4, tapi tetap dihitung 3. Jadi maksimal tanggungan itu yang diakui oleh pajak itu adalah 3. Seperti itu. Itu untuk pemahaman mengenai kasusnya. Sekarang kita coba untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama di sini adalah kita akan membuat perhitungan PPh pasal 21 terutang setiap bulannya. Nah, dan selanjutnya di sini kita langsung kepada pembahasan pertanyaan yang pertama dengan menggunakan informasi yang telah kita lihat sebelumnya tadi. Di sini penghasilan brutonya terdapat gaji 30 juta per bulan dan tunjangan kesehatan di sini 12 juta per tahun. Kita ubah dulu ke per bulan, yaitu dibagi 12 jadi 1 juta. Tunjangan transportasinya 1.500.000 per bulan, tunjangan perumahan 2 juta. Tunjangan anaknya di sini 500.000 per anak. Jadi kita kalikan sesuai jumlah anaknya yaitu 3, jadi 1.500.000. Dan tunjangan istrinya 3 juta per bulan. Di sini untuk premi JKK itu sebesar 0,2% dikali 30 juta dari gaji sebulannya, yaitu jadi 60.000. Dan untuk premi JK-nya itu 0,25% dari gaji, jadi 75.000. Dan jumlah penghasilan brutonya sebesar 39.135.000. Lalu di sini untuk pengurang. Untuk pengurang, iuran pensiun sebesar 1% dari gaji. 1% dikali 30 juta, jadi 300.000. Dan iuran jaminan hari tuanya 2% dikali 30 juta, jadi 600.000. Nah, untuk biaya jabatannya itu 5% dikali penghasilan bruto. Di sini 5% dikali penghasilan brutonya itu menjadi 1.956.750. Nah, namun biaya jabatan itu ada maksimalnya, yaitu 500.000. Jadi kita tulisnya sebesar maksimalnya 500.000.
itu dan kita jumlahkan untuk pengurangnya yaitu 1.400.000 sehingga untuk penghasilan netonya menjadi Rp37.735.000. Nah, kita kalikan 12 untuk mengetahui penghasilan neto setahunnya. Nah, untuk PTKP-nya di sini kan status JID itu K4. Namun karena maksimalnya K3, jadi kita tulisnya K3 saja, yang dimana untuk wajib pajak pribadinya yaitu 54 juta, status menikahnya 4.500.000, dan 3 tanggungan yaitu 13.500.000 dari 4.500.000 dikali 3. Lalu jumlah PTKP-nya menjadi 72 juta, dan PKP-nya itu dari penghasilan neto setahun dikurangi PKP menjadi Rp380.820.000. Dan untuk PPh pasal 21 setahunnya, di sini dia terkena 3 lapis. Untuk lapisan pertama yaitu dikali 5% terhadap 50 juta yaitu 2.500.000, dan 15% dikali 200 juta menjadi 30 juta, dan sisanya itu dikali 25% sebesar 130.820.000 menjadi 32.705.000. Maka PPh setahunnya yaitu sebesar Rp65.205.000. Ini kita bagi 12 untuk mengetahui PPh pasal 21 sebulannya, yaitu menjadi Rp5.433.750. Nah, untuk soal yang selanjutnya, di sini JAID itu mendapatkan bonus 1,5 kali gaji. Berapakah PPh 21 untuk bonus yang didapatkan JAID? Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk rumus perhitungan PPh 21 atas bonus. Itu bisa kalian buka juga di buku Siti Resmi halaman 201. Yang dimana rumusnya itu PPh 21 atas gaji dan bonus dikurangi PPh 21 atas gaji setahun. Nah, jadi ada 2 langkah. Yang pertama, kita cari perhitungan PPh 21 atas gaji sama bonusnya, dan PPh 21 atas gajinya saja. Nah, kebetulan soalnya itu sama, jadi kita nanti bisa lihat untuk PPh 21 atas gaji setahunnya itu di jawaban yang pertama atau yang tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang kita cari dulu perhitungan PPh 21 atas gaji dan bonusnya. Nah, untuk perhitungan PPh 21 atas gaji sama bonus ini, karena diketahui bonus itu kan diberikan untuk 1 tahun, maka semua informasi itu kita buat untuk 1 tahun. Jadi, segala bagian-bagian yang termasuk ke penghasilan bruto itu nanti kita kalikan 12. Yang dimana di sini kan gaji setahunnya itu 360 juta, itu dari 12 dikali 30 juta yang gaji per bulannya. Nah, untuk bonusnya di sini kan 1,5 dikali 30 juta sebesar 45 juta. Untuk tunjangan kesehatan, transportasi, tunjangan perumahan, anak, istri, serta premi JKK dan juga premi JK itu kita tinggal kalikan 12 saja dari soal yang pertama ini, karena jumlahnya kan sama, cuman beda, yaitu kita ubah menjadi setahun. Maka jumlah penghasilan brutonya sebesar 514.620.000. Nah, untuk bagian pengurang juga sama, bedanya kita kalikan 12 dari pembahasan yang sebelumnya tadi. Lalu jumlah pengurangnya menjadi 16.800.000. Nah, penghasilan neto setahunnya di sini 497.820.000. Nah, karena kita menghitung dari awalnya sudah setahun, maka penghasilan netonya otomatis langsung jadi setahun, tidak per bulan dulu. Langsung penentuan PTKP-nya itu statusnya kan sama K3, maka di sini jumlah PTKP-nya masih 72 juta, nggak ada yang berubah. Lalu PKP-nya itu menjadi 425.820.000.
Nah, di sini juga masih dalam golongan 3 lapis ya, yaitu lapisan pertama kali 5%, lapisan kedua 15%, lapisan ketiga 25%. Sama kayak tadi perhitungannya, maka PPh 21 setahunnya itu sebesar 76.455.000. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus PPh 21 atas bonus, di mana PPh atas bonus dan gaji yang sebesar Rp76.455.000 ini kita akan kurangi dengan PPh 21 atas gajinya saja yang sebesar Rp65.205.000. Maka PPh 21 atas bonusnya itu menjadi Rp11.250.000. Itu untuk perhitungan PPh 21 atas bonus. Dan selanjutnya untuk tambahan informasi mengenai PPh 21 atas THR, di sini rumusnya sama, yaitu perhitungan PPh 21 atas gaji dan THR dikurangi PPh 21 atas gaji setahun. Nah, coba kita lihat untuk langkahnya di soal yang berbeda seperti apa. Nah, di sini sesuai dengan rumus, yaitu dilakukan dulu perhitungan PPh 21 atas gaji dan THR. Nah, seperti ini. Lalu dia juga dibuat informasinya itu menjadi setahun. Kayak tadi kan, kayak bonus sama. Nah, setelah itu diketahui PPh atas gaji dan THR-nya sebesar 8.761.000. Lalu di langkah keduanya tentukan PPh 21 atas gaji setahunnya. Di mana di sini PPh atas gaji setahunnya didapatkan Rp6.511.000. Maka PPh 21 atas THR-nya sesuai dengan rumusnya, yaitu dari gaji dan THR yang 8.761.000 ini dikurangi dengan PPh atas gaji setahunnya saja yang 6 juta, maka PPh 21 atas THR-nya itu sebesar Rp2.250.000. Nah, langkahnya sama kan ya? Semoga walaupun nggak dibahas mendetail tentang THR, kalian bisa mengerti dan paham. Nah, dan selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu jika PT Salemba membuat kebijakan untuk memberikan tunjangan pajak, berapakah tunjangan pajak yang harus diberikan oleh PT Salemba dengan menggunakan metode gross up? Seperti yang sudah tadi dijelaskan di awal, kalau misalkan kita menghitung PPh 21 yang ada tunjangan pajak, itu kan yang pertama langkahnya itu harus dulu menghitung PPh 21 dengan metode gross. Nah, metode gross itu kan sama dengan soal yang pertama, jadi kita nggak harus menghitung ulang. Lalu setelah itu, untuk metode gross up juga bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan rumus 4 lapis, dan yang kedua yaitu menggunakan satu rumus. Nah, untuk yang pertama kita sekarang gunakan dulu untuk cara yang pertama, yaitu menggunakan rumus 4 lapis, di mana dasarnya yaitu PKP setahun. Nah, untuk PKP setahunnya, di sini kita lihat dari soal yang pertama tadi, yaitu sebesar Rp30.820.000, maka masuk ke lapisan 3. Masuk ke lapisan 3, kita lihat di rumusnya. Nah, maka untuk menghitung tunjangan PPh 21-nya itu menggunakan rumus PKP setahun dikurangi Rp217.500.000 dikali 25/75 ditambah Rp32.500.000. Nah, maka sebesar Rp86.940.000 untuk tunjangan pajak setahunnya. Kita buatkan per bulan dibagi 12 menjadi Rp7.245.000 untuk per bulan. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan pembuktian, di mana kita akan membuktikan bahwa tunjangan pajak sebesar Rp7.245.000 itu akan sama jumlahnya dengan PPh 21 terutang sebulannya. Di mana yang pertama kita lakukan perhitungan penghasilan brutonya berapa, sama dengan langkah di
soal yang pertama, perbedaannya cuma ditambah tunjangan pajaknya aja sebesar yang telah kita hitung tadi, maka jumlah penghasilan brutonya pun ikut bertambah. Nah, untuk pengurang, biaya jabatan itu kan rumusnya 5% dari penghasilan bruto. Nah, namun pada saat kita melakukan pembuktian, biaya jabatan itu tidak akan berubah. Setelah itu, di sini penghasilan neto setahunnya sebesar 539.760.000 dikurangi sama PTKP, maka PKP-nya sebesar Rp467.760.000. Nah, untuk PPh 21 setahunnya, di sini dikenakan 3 lapis, maka PPh 21 setahunnya sebesar Rp86.940.000. Kita bagi 12 untuk mengetahui per bulannya, yaitu sebesar Rp7.245.000. Nah, di sini PPh 21 terutang sebulannya sama kan dengan tunjangan yang diberikan. Jumlahnya Rp7.245.000. Itu untuk cara yang pertama. Dan untuk cara yang kedua, di sini dia menggunakan PPh terutang setahun. Kita akan coba ya. PPh terutang setahun dibagi 12, atau kita bisa pakai yang per bulannya aja langsung. Lalu kita bagi dengan 100% dikurangi tarif tertinggi. Nah, untuk tarif tertingginya, kita lihat tarif tertingginya yaitu 25% ya. 25%. 25%. Nah, ini untuk cara yang kedua, setelah kita masukkan ke dalam rumus, yaitu jumlahnya Rp7.245.000. Sama kan ya dengan cara yang pertama. Jadi, untuk menentukan tunjangan pajak di metode gross up, itu kalian bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, itu sama saja. Langkahnya juga sama, dan kalau misalkan untuk pembuktian, itu mau cara yang ke-1 atau cara yang kedua, itu tetap dilakukan pembuktian. Seperti itu untuk metode gross up. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan 4, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu perbedaan dari dua metode yang sama-sama ada tunjangan pajaknya, yaitu metode gross up dan juga metode net. Nah, di mana untuk kedua metode tersebut kan langkah awalnya itu dibuatkan dulu perhitungan gross method ya. Dan kita langsung aja ini ke tabelnya, soalnya beda. Namun kita langsung melihat informasi dari uraian tabelnya aja. Di sini dia gaji per bulannya 10 juta, tunjangan kesehatannya 1 juta, tunjangan transportasinya 1 juta, tunjangan perumahannya 500.000, tunjangan anaknya 150, tunjangan istrinya 500.000. Nah, ada iuran yang dibayar oleh pemberi kerja, itu masuknya premi kan. Premi BPJS kesehatannya 20.000, itu 0,2% dari gaji sebulannya. Premi BPJS ketenagakerjaannya 0,25% dikali gaji, yaitu 25.000, dan jumlah penghasilan brutonya menjadi 13.420.000. Kemudian ada pengurang. Nah, buat pengurangnya itu 5 biaya jabatan, 5% dari penghasilan bruto, itu sebesar 671.000. Namun karena maksimalnya itu 500.000, maka kita tulis 500.000. Nah, setelah itu untuk iuran yang dibayar oleh pegawainya, di sini ada iuran pensiun sebesar 100% dikali gaji 100.000, iuran JHT-nya 2% dikali gaji yaitu 200.000. Nah, maka jumlah pengurangnya 800.000. Nah, untuk jumlah penghasilan neto sebulannya itu dari penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurang, maka menjadi 12.620.000, dan untuk jumlah penghasilan neto setahunnya dikalikan saja 12, jadi 151.440.000 rupiah. Setelah itu,
Untuk PTKP-nya dia statusnya K3 jadi 72 juta. Untuk PKP-nya di sini tinggal kurangkan aja neto dikurangi PTKP jadi 79.440.000 rupiah. Nah, untuk PPh 21 setahunnya dia itu kan 79 juta, maka dia masuk ke dua lapis. Untuk lapisan pertama, yang 50 jutanya dikalikan dengan 5%, dan untuk yang sisanya 29.440.000 dia kalikan 15%, maka PPh 21 setahunnya menjadi 6.916.000. Dibagi 12 untuk mengetahui PPh 21 sebulannya, yaitu 576.333. Dan di sini dia kan untuk metode gross itu tidak ada tunjangan pajak, jadi kita tulis nihil. Jadi PPh 21 yang dibayarnya itu 576.333. Nah, setelah kita menghitung menggunakan gross method untuk tunjangan pajak yang menggunakan metode net method, ini dia akan menambahkan tunjangan pajaknya itu sebesar perhitungan dari PPh 21 terutang sebulan di perhitungan gross, itu dia akan langsung menambahkan 576.333 ini langsung dimasukkan menjadi tunjangan pajaknya. Nah, karena ada penambahan tunjangan pajak sebesar 576.333 ini, maka jumlah penghasilan brutonya jadi bertambah sebesar 13.996.333. Maka jumlah penghasilan neto sebulannya pun ikut bertambah, yaitu 13.196.333. Dan penghasilan neto setahunnya tinggal dikali 12 aja. Lalu PTKP-nya di sini sama. Nah, PKP-nya menjadi 86.355.966. Maka PPh 21 setahunnya menjadi 7.953.395. Dan PPh 21 sebulannya menjadi 662.783. Nah, untuk tunjangan pajaknya di sini ditulis aja sebesar tunjangan pajak yang di atas tadi, yaitu sebesar 576.333. Maka di sini PPh 21 yang harus dibayar oleh karyawannya yaitu sebesar 86.450 rupiah. Itu untuk metode tunjangan pajak menggunakan net method. Dan selanjutnya untuk tunjangan pajak menggunakan gross up. Nah, untuk yang tunjangan pajak di gross up ini kita akan menggunakan cara yang kedua aja, yaitu dengan rumus yang satu. Nah, yang dimana rumusnya itu kita ambil PPh terutang per bulan dari perhitungan gross method tadi yang 576.333 itu kita bagi dengan 100% dikurangi tarif tertingginya 15% tadi kan ya. Maka tunjangan pajaknya itu sebesar 678.39 rupiah. Nah, ke bawahnya masih sama. Di sini penghasilan brutonya menjadi 14.098.39 rupiah. Nah, biaya jabatannya sama, iuran pensiun sama, iuran JHT-nya pun sama, maka jumlah pengurangnya 800.000. Lalu penghasilan neto sebulannya menjadi 13.298.039 rupiah. Penghasilan netonya tinggal dikali 12 aja. Untuk PTKP-nya masih sama. Di sini PKP-nya menjadi 87.570.6.468 rupiah. Untuk PPh 21 setahunnya menjadi 8.136.470. Dan untuk PPh 21 sebulannya yaitu 678.39 rupiah. Dan di sini tunjangan pajaknya kita tulis aja yang tadi di atas sama kan, 678.39 rupiah. Maka PPh 21 yang harus dibayar oleh karyawannya itu
nihil. Nah, itu dia perbedaan dari kedua metode untuk net method dan juga gross up method. Nah, kita masuk ke soal pembahasan yang keempat. Di sini terdapat informasi bahwa Dr. Piranda itu merupakan dokter spesialis yang melakukan praktiknya di Rumah Sakit Umum Sehat Bersama. Dan pada tahun 2001, dia itu menikah dengan Dr. Salma dan dikaruniai 4 orang anak. Nah, ini merupakan penghasilan di tahun 2019, dan kita disuruh untuk menentukan berapakah jumlah PPh 21 yang harus dibayar oleh Dr. Piranda pada tahun 2019. Nah, Dr. Piranda itu kan berpenghasilannya dari Rumah Sakit Umum Sehat Bersama saja, jadi kategorinya masuk ke satu pemberi kerja. Untuk format penyelesaiannya di sini terdapat 9 kolom. Nah, yang pertama itu bulan. Di sini bulannya Januari dan dengan penghasilan brutonya diketahui 51 juta. Kita tulis penghasilan brutonya 51 juta. Dan 50% dari penghasilan brutonya itu 25.500.000. PTKP-nya itu dia itu kan statusnya K3. Kalau K3 itu kan 72 juta setahunnya. Kita bagi 12 untuk mengetahui per bulan, dan per bulannya itu sebesar 6 juta. Nah, kemudian untuk PKP-nya tinggal kurangkan saja 50% dari penghasilan bruto ini dikurangi dengan PTKP sebesar 19.500.000, dan PKP kumulatifnya untuk yang pertama tulis lagi aja sesuai dengan PKP-nya. Dan di sini tuh kan 19.500.000 tuh masih di bawah 50 juta, maka tarifnya yaitu sebesar 5%. Nah, 5% ini kita kalikan 19.500.000 sesuai dengan PKP-nya, maka PPh terutangnya yaitu sebesar 975.000. Nah, untuk bulan yang kedua, penghasilan brutonya yaitu 46 juta. Untuk setengahnya menjadi 23 juta, dikurangi PTKP 6 juta, maka PKP-nya 17 juta. Nah, untuk PKP kumulatifnya kita tinggal tambahkan PKP kumulatif di awal yang 19.500.000 ini ditambah dengan 17 juta, maka menjadi 36.500.000. Nah, 36.500.000 itu kan masih di bawah 50 juta juga, maka tarifnya yaitu sebesar 5%. 5% ini kita kalikan untuk dasarnya itu yang di PKP-nya 17 juta, maka menjadi 850.000. Untuk bulan Maret, di sini penghasilan brutonya 49 juta, setengahnya 24.500.000, dikurangi PTKP 6 juta menjadi 18.500.000. Untuk PKP kumulatifnya kita tinggal tambahkan 66.500.000 ini ditambah dengan 18.500.000, maka menjadi 55 juta. Nah, untuk 55 juta ini kan dia udah termasuk ke lapisan yang kedua. Berarti ada yang masuk ke lapisan yang 5% dan juga ada yang masuk ke 15%. Nah, untuk tahu berapa sih yang masuk ke 5%, berarti kita harus mengurangkan 50 juta dikurangin dengan 36.500.000, maka yang masuk 5%-nya itu sebesar 13.500.000. Kita kalikan 5% menjadi 675.000. Nah, untuk yang 15%-nya itu caranya yang lebih dari 50 juta itu berapa sih? 5 juta kan? Maka 5 juta ini kita kalikan dengan 15% menjadi 750.000. Seperti itu. Dan untuk yang bulan April, di sini penghasilan brutonya 44 juta, setengahnya 22 juta dikurangi 6 juta menjadi 16 juta. Dan PKP kumulatifnya sama, dari yang 55 juta ditambah 16 juta menjadi 71 juta. Nah, ini kan udah termasuk ke lapisan kedua, kita tinggal kali 15% aja, dengan dasarnya yang 16 juta, menjadi 2.400.000. Nah, untuk bulan Mei, itu merupakan perhitungan PPh 21 terutang jika penghasilannya berasal dari satu pemberi kerja. Nah, kita coba lihat untuk pembahasan yang terakhir bagaimana jika penghasilannya itu berasal dari 2 atau lebih satu pemberi kerja. Kita coba lihat di sini.
terdapat informasi bahwa Dr. Axel itu merupakan dokter yang melakukan praktik di Rumah Sakit Geraha Bunda dan di Rumah Sakit Limi Jati Bandung. Berarti dia dapat penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Nah, dengan Rumah Sakit Geraha Bunda, dia melakukan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayar oleh pasien itu akan dipotong 20% untuk rumah sakitnya. Dan sisanya akan dibayarkan kepada dokter. Nah, dia tidak memiliki NPWP. Berikut penghasilan yang diterima dari jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien atas tindakan Dr. Axel Permana. Nah, di sini penghasilannya itu sudah kumulatif dari 2 rumah sakit kan. Nah, kita langsung ke format jawabannya aja. Di sini untuk format jawabannya kita tulis untuk bulannya itu dia dari bulan Januari kan, Januari, dan jasa dokter yang dibayarkannya itu sebesar 55 juta. Nah, untuk PKP sebulannya, perbedaan dengan satu pemberi kerja, di satu pemberi kerja ini dia akan mengurangkan 50% penghasilan bruto dengan PTKP baru mendapatkan si PKP-nya. Nah, sedangkan di pendapatan yang berasal dari 2 pemberi kerja, dia akan langsung menetapkan 50% dari penghasilan bruto itu sebagai PKP sebulannya. Itu perbedaan dari satu pemberi kerja dan 2 pemberi kerja. Nah, sisanya sama, yaitu setelah ditentukan 50% dari penghasilan bruto, yaitu ditentukan PKP kumulatifnya. Di sini PKP kumulatifnya 27.500.000. Nah, 27.500.000 ini masih di bawah 50 juta kan, jadi dia masuknya tarif lapisan yang pertama yaitu 5%. Nah, dia tidak ber-NPWP, jadi dikenakan tarif 120%. Nah, di sini PKP-nya 27.500.000, maka PPh-nya Rp1.650.000 itu dikalikan aja 5% dikali 120% dikali 27.500. Nah, untuk yang selanjutnya bulan Februari, di sini dia penghasilannya 50 juta, setengahnya 25 juta. PKP kumulatifnya tinggal ditambahkan aja 27.500 ditambah 25 juta menjadi 52.500. Nah, di sini dia juga ada yang lebih dari 50 jutanya nih, berarti ada yang masuk ke 5% dan juga ada yang masuk ke 15%. Nah, untuk yang 5%-nya, dia itu kita tinggal cari dari 50 juta dikurangi 27.500 menjadi 22.500. Dan untuk yang 15%-nya itu 2.500.000-nya. Nah, kita kalikan aja tadi seperti yang pertama, yaitu untuk yang 5% sebesar 1.350.000, untuk yang 15% dikali 2.500.000 dikali 120% itu 450.000. Nah, untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai dengan Oktober dia masih di bawah 250 juta nih, berarti dia masih di lapisan yang pertama dengan tarif 15%. Nah, untuk bulan November, di sini PKP kumulatifnya dia Rp257.500.000. Lebih dari 250 juta, berarti ada yang sebagian masuk 15% dan juga ada yang masuk 25%. Nah, untuk yang masuk 15%-nya ini caranya kayak tadi juga, tinggal 250 juta dikurangi dengan 232.500.000 menjadi 17.500.000 dan sisanya yang lebih dari 250 juta kan 7.500.000. Nah, 7.500.000 ini masuk ke lapisan yang 25%. Nah, seperti itu. Dan untuk yang Desember, di sini dia juga masuk ke 25%. Nah, setelah kita mendapatkan PPh terutangnya, tinggal dijumlah kayak tadi, dan hasilnya itu menjadi di sini Rp49.500.000. Nah, itu dia format pengerjaan jika pendapatannya itu berasal dari 2 pemberi kerja atau lebih dari 1 pemberi kerja.
Dan alhamdulillah juga semua pembahasannya itu sudah kita bahas. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton videonya sampai selesai. Semoga semua materinya dapat dipahami dan nanti UASnya juga dapat dilancarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.